Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung Galaxy. Kasus sebelumnya handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Kemudian kita lakukan wipe data via recovery mode. Dan sekarang kita setup handphone ini menggunakan koneksi internet via WiFi. Dan saat proses setup kita masih dimintai untuk memasukkan konfirmasi pola. Tetapi di sini kita bisa gunakan akun Google saya sebagai gantinya. Dan kita diminta untuk memverifikasi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Tetapi di sini user dari handphone ini lupa akun Google-nya, jadi kita akan melakukan bypass FRP atau bypass akun Google. Sebelumnya, handphone kita konekkan dulu ke jaringan WiFi sampai muncul menu berikutnya di pojok kanan bawah. Dan untuk mencari celah bypass FRP-nya, kita akan memunculkan error system. Kemudian untuk memunculkan error sistemnya, kita harus menekan menu matikan WiFi dan tombol berikutnya di pojok kanan bawah. Jadi kita tekan dengan bersamaan atau bergantian dengan cepat. Klik matikan WiFi dan berikutnya sampai muncul loading lingkaran di tengah layarnya. Ketika loading lingkaran sudah muncul, dengan cepat kita ketuk-ketuk layarnya sampai muncul error sistem di bagian bawah layarnya. Oke, sekarang bisa kita coba ya. Klik matikan WiFi dan tombol berikutnya. Muncul loading di tengah layar, ketuk-ketuk terus. Jika belum berhasil, kita ulangi lagi. Klik berikutnya. Kita bisa aktifkan WiFi lagi. Kemudian perhatikan di pojok kiri atas ada logo gembok. Jadi logo gembok ini muncul menandakan kalau sebentar lagi akan tampil error sistem di bagian bawah layarnya. Pastikan logo gembok sudah muncul terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ulangi lagi, klik matikan WiFi dan tombol berikutnya dengan cara bersamaan atau bergantian dengan cepat. Setelah muncul loadingnya, ketuk-ketuk layarnya sampai muncul error sistem di bagian bawah layarnya. Masih belum berhasil, kita ulangi lagi mengaktifkan WiFi. Klik matikan WiFi dan tombol berikutnya dengan bergantian cepat. Matikan WiFi berikutnya, muncul loading, ketuk-ketuk layarnya dan muncul error di bagian bawah layarnya. Panduan penyetelan Samsung terus berhenti. Di sini ada dua menu ya, info aplikasi dan tutup aplikasi. Kita bisa pilih info aplikasi, kemudian muncul panduan penyetelan Samsung. Bisa kita scroll ke bawah, pilih menu izin. Perhatikan di pojok kanan atas ada logo pencarian, kita klik aja. Dan pada kolom pencariannya kita bisa ketikkan pin Windows atau sematkan jendela. Kemudian sudah muncul hasil pencariannya, sematkan jendela, bisa kita klik sekarang. Sampai muncul halamannya, kemudian kita bisa scroll ke bawah, kita pilih menu sematkan jendela, kita buka aja, kemudian dari tidak aktif kita aktifkan, geser ke kanan bulatannya, dan pada bagian gunakan jenis kunci layar untuk mencopot kita aktifkan juga. Kemudian di sini choose screen lock, kita pilih pola pin atau sandi, sembarang ya. Tadi berupa pola ya, untuk lock screen-nya bisa kita rubah pin aja biar berbeda. Kita bisa klik menu pin. Kemudian kita pilih lanjutkan aja dan kita buat pin yang mudah. Misal 1, 2, 3, 4, kemudian kita lanjutkan. Kita konfirmasi lagi pinnya 1, 2, 3, 4, kemudian oke. Untuk biometrik sidik jari tidak perlu kita aktifkan, kita bisa kembali aja. Kita kembali ke halaman awal welcome screen, kemudian kita bisa setup ulang handphone ini. Oke, sekarang kita mulai setupnya. Kita bisa klik panah ke kanan, kemudian klik saya telah membaca, klik berikutnya, kemudian di sini klik OK, dan kita aktifkan lagi WiFi-nya. Kita tunggu sampai terhubung ke jaringan internet dan muncul menu atau tombol berikutnya di bagian bawah layarnya. Kita klik aja, muncul loading, diamkan aja, memeriksa update. Kemudian kita tunggu sebentar, memeriksa info, dan di sini muncul PIN. Jika tadi tampilannya adalah pola, sekarang berganti dengan PIN. Kalau kita klik gunakan akun Google saya, maka tetap akan muncul halaman verifikasi akun Anda. Dan untuk membypass tampilan ini, kita bisa memasukkan PIN yang tadi kita buat. Kita setup ulang, kita klik berikutnya pada pilih jaringan WiFi, kemudian memeriksa update lagi dan memeriksa info, kemudian ada tampilan PIN kunci layar. Tinggal kita ketikkan aja PIN-nya, 1, 2, 3, 4 tadi kita buat itu, kemudian berikutnya.
memeriksa info dan ada halaman login Google. Di sini tidak perlu kita loginkan Google-nya, bisa kita lewati aja. Tampilan verifikasi akun Google sudah berhasil kita bypass. Kemudian salin aplikasi dan data jangan salin, kemudian memeriksa info lagi, kita tunggu aja sebentar. Kita bisa lewati lagi untuk login akun Google-nya. Tidak perlu kita loginkan sekarang, tunggu sebentar lagi. Layanan Google, scroll aja, klik setuju. Kemudian tinjau aplikasi tambahan oke. Sedikit sentuhan akhir, proses ini mungkin perlu beberapa menit. Kita tunggu aja, kemudian akan berganti halaman. Dapatkan aplikasi yang disarankan, kita abaikan aja. Bisa kita klik berikutnya. Kita lewati dulu aja bagian-bagian yang tidak penting. Yang penting handphone ini masuk ke tampilan menu. Samsung akun bisa kita lewati juga. Kemudian selesai, handphone langsung masuk ke tampilan menu. Tetapi handphone ini masih memiliki kunci layar berupa PIN. Dan PIN-nya sesuai dengan yang tadi kita buat. 1, 2, 3, dan 4, kemudian oke. Dan untuk menghilangkan PIN ini kita bisa masuk ke menu pengaturan. Kemudian cari kunci layar. Kemudian kita bisa pilih tipe kunci layar, kita masukkan dulu PIN-nya, tadi kita buat 1, 2, 3, 4, kemudian berikutnya, dan kita ganti dengan usap tidak ada pengaman. Sekarang handphone ini sudah clean semuanya, akun Google terbypass, kunci layarnya sudah hilang, dan sudah siap kita jadikan nota. Tutorial ini sementara masih bisa digunakan untuk versi software terbaru dari handphone Samsung. Bisa kita cek untuk tingkat security patch keamanannya. Di sini berada di 1 Mei 2020. Mungkin saja nanti jika patch keamanan Android-nya terupdate, firmware-nya terupdate, tutorial ini sudah tidak bisa digunakan. Yang jelas sekarang masih bisa digunakan tanpa harus menginstal APK, tanpa harus login akun Google, cukup dengan membuat PIN kunci layar saja. Kita tunggu sebentar, kita cek update perangkat lunaknya, dan ini sudah versi yang paling baru ya. Tingkat patch keamanan 1 Mei 2020. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.